Pacaran usia remaja adalah pilihan yang buruk. Steve Jobs, salah satu pendiri perusahaan Apple, pernah mengatakan, jangan biarkan kebisingan opini pendapat orang lain menenggelamkan hati kecil kita sendiri. Ibu sangat mengerti bahwa di usia remaja kalian saat ini, tekanan sosial untuk berkencan, berpacaran, itu merupakan suatu kebisingan opini atau pendapat yang tidak bisa dihindari. Kebisingan apa, Ibu? Kebisingan berupa pendapat-pendapat yang mengatakan, kalau kamu nggak pacaran berarti kamu dianggapnya nggak laku. Kalau kamu tidak memilih pacaran, kamu itu tidak menarik di mata lawan jenis. Kalau kamu tidak pacaran, berarti kamu itu tidak ikut tren. Kalau kamu tidak pacaran, berarti kamu tidak mengikuti perkembangan zaman. Opini-opini yang sangat buruk, yang tidak perlu kita ikuti. Sebuah studi dari University of Georgia menemukan bahwa para remaja yang memilih dengan sadar untuk tidak memiliki hubungan romantis atau pacaran pada saat sekolah menengah ini, mereka memperoleh banyak manfaat yang luar biasa dalam hidupnya. Apa saja manfaatnya, Ibu? Yang pertama, anak-anak yang dengan sadar memilih untuk tidak berpacaran saat sekolah, dia bisa meningkatkan keterampilan akademiknya. Kenapa bisa begitu? Karena dia fokus. Fokus untuk bisa menggunakan pikirannya, energinya untuk belajar. Banyak yang harus kalian pelajari. Tidak ke-distract, tidak teralihkan, sibuk dengan pacaran yang gak berguna. Pasti kalian akan bisa mengejar prestasi akademik. Walaupun tidak harus menjadi ranking 1. Yang kedua, para remaja yang memilih secara sadar untuk tidak berpacaran pada usia sekolah, dia lebih mudah untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Kenapa? Karena dia punya banyak waktu. Punya banyak waktu untuk fokus mengenal dirinya. Apa kebutuhannya, apa minatnya, apa bakatnya. Enggak sibuk aja pacaran. Yang ketiga, anak-anak remaja yang fokus kepada dirinya, dia akan lebih bisa mengembangkan hubungan sosial dengan baik. Kalau anak yang sedang pacaran biasanya fokus sama pasangannya saja, betul tidak? Datang ke sekolah yang dipikirin pacarnya, dicek pacarnya, sama siapa, lagi ngapain. Habis waktumu, habis energimu, terbuang percuma. Kalian bisa lebih mengembangkan hubungan persahabatan dengan baik, bikin jejaring. Tidak akan ada yang membatasi, sayang. Tapi kalau sudah punya pacar, sok-sokan baru pacaran aja udah ngatur. Betul tidak? Nggak boleh sama ini, nggak boleh sama itu. Ingat anak laki-lakiku, anak perempuan kalau sudah jatuh cinta itu posesif biasanya. Jadi jangan pacaran. Yang perempuan juga sama, jangan mau diatur. Masih pacaran aja mau diatur, nggak boleh bergaul sama ini, nggak boleh bergaul sama itu. Kuper nanti kalian. Nggak punya teman. Hidup tuh perlu berkembang. Zaman sekarang kalian nggak punya jejaring, susah. Nggak punya banyak kenalan, susah. Kuulen. Jangan anak ibu seperti itu. Jadi lingkupnya hanya pacaran, nggak guna. Paham anak? Kemudian anak-anak yang memilih secara sadar untuk tidak berpacaran di usia sekolah, mentalnya lebih sehat. Lihat kalian, teman-temanmu yang pacaran.
Bawaannya ngeluh aja, curhat aja, gandeng. Betul tidak? Mentalnya nggak sehat. Rajin ngeluh tapi dijalankan, betul tidak? Rajin curhat tapi anggar bobogohan. Jangan sayangnya, jangan bodoh seperti itu. Paham sayang? Ya, mental kalian akan lebih sehat nak. Karena nggak banyak tuh yang namanya apa? Ke-distract selalu aja dipikirin, waduh gini, masalah ini begini, buang-buang waktu. Berikutnya adalah kalian lebih bisa mengembangkan karakter baik. Karakter mandiri. Karena kalian nggak apa-apa minta konsultasi sama pacarnya, kayak bosnya aja. Gimana ya, ini bagus nggak buat aku? Mandiri ngambil keputusan. Oke, ini bagus untukku. Ini sesuai kebutuhanku. Ini bagus skillnya ini buat masa depanku. Aku harus ikut public speaking. Aku harus ikut pelatihan paskibra. Aku harus ikut ini. Aku harus belajar. Enggak sebentar-sebentar konsultasi. Dan yang terakhir adalah apa? Pencapaian masa depan kalian akan lebih mudah untuk dicapai. Kalau orang yang sibuk pacaran, kebayang kalau sampai karena saking dekatnya udah pengen kawin. Tubuh fisikmu, tubuh mentalmu, tubuh emosimu belum siap sayang untuk menjalankan rumah tangga. Kau pikir yang namanya cinta itu cukup untuk rumah tangga? Enggak. Jangan salah nanti kalau orang tuamu bilang, maaf, lebok tak cinta. Paham nak? Cinta tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalahmu. Paham ya nak ya? Kamu bangun masa depanmu, kamu putus mata rantai kemiskinan orang tuamu, kamu putus mata rantai kebodohan orang tuamu. Jadilah pribadi yang memutus karma yang tidak baik di keluargamu. Malah pengen nikah muda. Kau pikir nikah muda gampang? Setiap hari cinta-cintaan? Tidak sayang. Kau harus makan. Harus minum. Tinggal di mana? Emang enak tinggal di orang tua? Gak punya harga diri. Ingat anakku yang laki-laki. Kalian harus jadi laki-laki ya sebagai provider. Penyedia, harus bisa meratukan pasanganmu. Meratukan ibumu. Bukan yang kerjaannya main game. Anak perempuanku, lihat nak. Kalau kalian punya pasangan kerjaannya main game aja gak punya masa depan. Mau diratukan apa kalian? Punya pasangan, punya suami tapi kalian tetap sibuk cari duit untuk ngidupin keluarga. Buat apa? Mikir sayang. Ya, fokus nak ya. Punya cita-cita, kalau kalian sibuk pacaran tercapai gak tuh cita-citamu? Nggak akan kecapai karena dari pacaran saja sudah dibelenggu oleh pacarmu. Nggak boleh bergaul dengan ini, selalu harus laporan, capek hidup begitu. Paham sayang? Oke. Ibu harap apa yang ibu katakan ini bisa betul-betul dipahami oleh kalian. Karena ibu sedih kalau sampai harus lihat anak-anak ibu belum waktunya sudah memutuskan untuk menikah. Capek nak, cinta itu gak bisa bertahan lama. Tanpa adanya materi, kebahagiaan kalian gak akan bisa terjamin. Dan kege katingali, nih para perempuan ya, yang sekarang pacarmu kelihatan ganteng, satu-satunya yang paling ganteng saat ini di sini. Tapi seiring beranjakai waktu, semakin dewasa pacarmu itu gak punya duit, jelek kelihatannya. Laki-laki jangan khawatir. Kamu sekarang fisikmu oke, tidak terlihat menarik. Tapi kalau kamu punya uang semua, kamu dalam penampilan yang luar biasa, perempuan mana yang akan menolak kalian? Paham? Oke. Ya, ibu mau, ibu punya mimpi. Anak-anak SMKN 1 Dawa nanti keluar menjadi wanita-wanita yang luar biasa mandiri. Begitupun dengan anak-anakku yang laki-laki. Kalian akan menjadi provider perempuan dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Ya, laki-laki yang hebat tidak akan menuntut perempuanmu untuk mencari nafkah. Kamu yang menyediakan. Jadi nggak ada tuh ceritanya anak ibu nanti yang perempuan pengen beli lipstik dimarahin sama suaminya. Nggak ada sayang ya. Tinggal minta sama suamimu. Dan laki-laki yang baik nggak perlu diminta, nges hideng sora.
hoyong naon.